Halo Bransis, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Tutorial kita kali ini adalah membuat sebuah hiasan akuarium, dimana hiasan ini kita menggunakan bahan dasarnya adalah pipa PVC bekas yang kita luruskan dan kita bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hiasan untuk akuarium. Ya, semoga saja tutorial kali ini bisa membuat sebuah inspirasi untuk Bransis ya, untuk membuat sebuah usaha gitu ya, dengan kerajinan tangan untuk hiasan akuarium. Cara membuatnya sangat mudah, dan ini mungkin yang pertama kali ya dibuat di dalam air. Biasanya kan kita sering melihat tutorialnya berada di atas air gitu kan. Di sini saya membuatnya di dalam air. Juga pada orang-orangannya juga saya berbeda dengan yang lain, dimana yang lain membuatnya masih pakai camping, saya udah pakai topi gitu ya. Jadi modifikasi tersendiri. Saya yakin Bransis bisa memodifikasinya jauh lebih menarik lagi. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya. Tutorialnya adalah sebagai berikut. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan sebuah gantungan baju ya. Kenapa sih harus gantungan baju? Karena kalau gantungan baju itu biasanya anti karat. Jika ada bahan lain juga bisa digunakan selain gantungan baju. Di sini saya menggunakan CD. CD di sini saya gunakan sebagai mal untuk lingkaran dari kincir airnya gitu ya. Tapi nggak harus selalu CD, bisa juga dengan menggunakan jangkar. Dan jangan lupa kita ngopi dulu gitu kan. Nah, ini biar lebih konsen lagi kerjanya. Di sini juga saya tidak memakai ukuran-ukuran ya, karena untuk ukuran itu kita sesuaikan dengan akuarium yang kita punya nih. Seberapa besarnya akuarium yang kita miliki gitu kan. Karena akuarium berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi disesuaikan saja ukurannya tergantung akuarium. Oleh karena itulah saya tidak memberikan ukuran-ukuran di sini berapa-berapanya. Jadi ini hanya patokan-patokan saja Bransis ya. Oke, langsung saja kita mulai ya tahap pertamanya. Oke, langsung saja kita mal nih, kita cetak lingkaran CD ini di PVC yang sudah kita luruskan. Kita cetak seperti ini, kemudian kita potong. Di sini saya menggunakan gunting seng ya. Supaya lebih mudah. Jika tidak ada gunting seng, bisa juga menggunakan gergaji besi seperti ini. Oke, langsung saja kita melakukan pemotongan seperti ini ya. Kita potong semua hingga benar-benar lurus. Kita memerlukan dua buah lingkaran seperti ini ya Bransis ya. Setelah dua buah lingkaran seperti ini, lalu kita akan membuat lubang pada lingkaran ini. Caranya adalah, karena saya tidak mempunyai jangkar, akhirnya saya cetak lagi di kertas, lalu saya mal gitu kan, saya gunting seperti ini. Nah seperti ini, setelah saya gunting lalu saya lipat sebanyak 3 lipatan ya. Nah setelah saya lipat seperti ini, barulah saya gunting bagian tengahnya supaya menjadi lingkaran bagian dalam. Nah jadi kita potong seperti ini nih, supaya menjadi lingkaran bagian dalamnya untuk mencetak di lingkaran yang kita buat tadi itu ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita mencetaknya lagi di sini. Nah, kita cetak, kemudian kita buang bagian tengahnya. Untuk membuang bagian tengahnya ini sebenarnya ada berbagai cara ya. Bisa memakai kayu yang dipanaskan ataupun solder gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan gergaji besi. Jadi saya akan membolongin dulu nih. Nah, bolonginnya itu dengan cara saya bakar dahulu seperti ini. Setelah lentur gitu, kita tinggal tusukkan saja gergajinya. Kemudian kita bentuk perlahan. Bisa juga menggunakan gunting, bisa. Pokoknya untuk melubangi ini seenaknya teman saja memakai cara yang enak seperti apa gitu ya. Nah, setelah seperti ini tentunya tidak akan rata ya, nggak akan bagus. Nah kita dapat menghaluskannya dengan amplas kasar, boleh 200 boleh 400 gitu ya. Jadi kita amplas nih bagian yang kasarnya ini nih,
sampai halus gitu bagian dalam ataupun bagian luarnya. Nah, kita amplas seperti ini. Setelah halus, kita perlu bagian tengahnya nih, Bos. Ini saya lupa membuat, tapi ini aja sih terserah saja dikira-kira gitu. Nah, ini seperti ini. Ini untuk bagian tengahnya, untuk roda putarnya ya, duduk poros gitu kan. Selanjutnya kita memerlukan beberapa potong nih seperti ini. Ini sebagai ini ya, tulang-tulang tengahnya. Saya di sini menggunakan 8 buah gitu. Nah, nanti kita akan tempel seperti ini tuh. Kita tempel, kita lem. Tapi sebelumnya diberi marking dulu ya. Diberi marking supaya nanti rata gitu, sama. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel yang berikutnya. Tuh, kita tempel dengan menggunakan lem instan. Terus kita tempel sampai semuanya nempel semua. Setelah semuanya terpasang, barulah kita menempelkan bagian porosnya. Nah, seperti ini. Juga jangan lupa di marking juga supaya nanti rapi gitu kan. Ini untuk menarik malnya gitu ya. Selanjutnya kita akan menempel bagian yang satu sisinya lagi. Jadi yang porosnya dulu nih, jangan yang besarnya dulu, yang porosnya dulu nih kita lem supaya lebih mudah gitu kan. Ini untuk supaya rata gitu. Nah, supaya rata seperti ini kita lem. Setelah ini menempel dan rata, baru kita pasang yang bagian yang besarnya. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, seperti ini. Setelah ditempel semua rapi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat di tengah ini kita akan tutup, karena ini untuk menahan aerator yang nanti akan kita gunakan sebagai tenaga pendorongnya. Jadi kita masukkan nih, jadi sesuaikan saja seberapa panjang dan lebarnya, lalu kita masukkan seperti ini. Setelah masuk, kita mulai lakukan pengeleman lagi di semua sisinya. Oke, nah seperti inilah penampakannya setelah kita pasang semua. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan bonekanya. Untuk pembuatan boneka ini kita perlu menyesuaikan dengan besarnya lingkaran dari ini ya, dari rodanya ini. Jadi dikira-kira saja. Nah, seperti ini cara membuatnya. Karena ukurannya kecil, di sini saya menggunakan bahan dasarnya itu bekas gelas air mineral. Nah, itu bisa dibentuk gitu sedemikian rupa. Tapi untuk tangan dan kaki jatuh. Tapi untuk tangan dan kakinya itu saya tetap menggunakan PVC supaya dia kaku gitu ya, kuat. Nah, jadi semuanya ini tidak dilem. Nah, dilubangin seperti itu, lalu kita kasih nanti kawat jemuran gitu ya sebagai tulangnya gitu. Nah, di sini juga berarti bisa lihat pada bagian tangan ini kan saya patenin nih, ternyata ini salah. Jadi semuanya harus bisa bergerak, karena jika tangannya ini kita lem, nanti gerakannya itu akan macet gitu. Ini kawat jemuran kita gunakan. Mana hati-hati orang dapur kalau tahu bisa ngamuk-ngamuk nih. Nah, kita ukur seberapa panjang yang kita butuhkan, lalu kita potong. Begitupun pada bagian tangannya. Lalu kita lem dan kita tes apakah dapat bergerak dengan sempurna. Selanjutnya kita membuat rumah-rumahannya. Di sini juga kita perlu menyesuaikan dengan rodanya lagi. Oleh karena itulah kenapa saya membuat kincirnya dulu, baru yang lainnya menyusul, karena semua menyesuaikan dari besarnya kincirnya ini gitu ya. Oke, kita langsung saja cara membuat rumahnya. Kita sesuaikan besar dari kincir dengan bagian depan rumah. Lalu kita memerlukan dua bagian seperti ini. Yang satu ini lebih tinggi, yang satu lebih pendek, karena kita akan membuat nanti dia akan seperti menurun gitu, seperti saung gitu ya. Jadi nggak rata. Nah, ini bagian atapnya. Nah, jadi dia akan turun seperti ini gitu ya penampakannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita membutuhkan lagi
beberapa potong nih seperti ini disesuaikan juga ya, ini untuk seperti pagar gitu ya, jadi nggak ada ukuran khusus gitu, kita buat malnya satu untuk pantasnya sebesar apa, seperti apa gitu kan, baru kita bikin banyak gitu, karena ini nanti kita butuhkan lebih banyak untuk sekelilingnya gitu. Oke, kita setting. Nah, nanti seperti ini ya. Oleh karena itu saya tidak memakai ukuran karena ini emang pakai feeling aja gitu. Nah, nanti seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya Brancis ya. Jadi sangat mudah sekali dan tidak memakai ukuran. Hanya awalnya saja kita memakai ukuran untuk lingkaran dari kincir airnya. Oke, kita akan tes di air seperti apa, apakah berfungsi dengan baik. Kita akan lihat. Oke, Brancis, seperti inilah hasil akhirnya dan sangat work ya. Dan ini bisa jadi lahan bisnis buat Brancis. Oke, Brancis, terima kasih sudah berkunjung ke channel Hobi Kita 86. Tidak lupa saya ucapkan selamat berpuasa dan salam sukses selalu. Hobi Kita 86.